Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar radio Silaturahim dimanapun Anda berada, di Jakarta maupun di luar Jakarta, kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustaz Husein bin Hamid Al-Attas, juga Ustaz Abu Bakar Baraja dan Mbah Hajah Nur Nuning. Alhamdulillah di sini juga ada yang sedang PKL nih, Cahaya, Raisya, kemudian Nanda dari SMK 4 Keranggan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Juga di sini ada Ustaz Hasan Sajali dan Ustaz Junaidi. Alhamdulillah ikut memberi semangat kepada kami semua. Ada Atet, juga ada nanti Fahri dan Yusuf Subangkit. Ramai lah pokoknya. Kasus yang masuk ada satu kasus. Tapi sebelum itu kita baca Al-Fatihah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini kita diberi kemudahan dalam menghadapi berbagai persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Kasus yang masuk adalah tentang seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, ya cerai, anaknya satu masih SMP. Tapi kemudian ketika hubungannya dengan ayahnya, si anak ini kurang begitu bagus, tapi setelah dia sudah dewasa malah lebih bagus kepada ayahnya. Dan udah pindah keluar kota, anaknya susah dihubungi dan mulai membuka jilbab. Nah, nanti detailnya akan dibacakan oleh Mbak Hajah Nur Nuning. Silakan Mbak Hajah Nur Nuning untuk dibacakan kasusnya. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar, dan semua yang sedang bersama-sama psikologi keluarga. Kasusnya, wanita single parent, ibu dari satu anak wanita, yang usianya pada saat anak berusia 6 tahun bercerai dengan suaminya, Ustadz. Suami menikah lagi dan saya memilih sendiri sampai saat ini. Saya besarkan anak saya tanpa ayah yang mendampingi karena kami konflik, sehingga hubungan ayah dan anak menjadi terputus. Anak saya mengalami kesulitan beradaptasi di sekolahnya, terbebani, dan cenderung ingin punya pacar ketika dia sudah di akhir SMP. Saya ketakutan Ustadz karena saya ini seorang akademisi dan agamis. Saya ketat dengan anak saya. Saya sering menasehatinya dengan hal-hal yang dilarang, juga fenomena negatif yang terjadi. Saya semakin cepat sensitif dan responsif dengan kata-kata, meskipun terus terang saya tidak pernah melakukan kekerasan fisik Ustadz. Dari sana sampai anak saya seakan lebih senang diam sekarang ini dan menyendiri. Dia tidak suka, menghindar atas interaksi dengan saya. Lalu saat kuliah, tiba-tiba anak saya buka jilbab Ustadz. Saya sedih, tapi saya juga tidak mungkin mengendalikan dia seperti dulu. Karena saat ini anak saya sudah mulai komunikasi dengan ayahnya. Dia senang karena sudah sekian tahun dan apa yang dia rindukan bisa akrab bersama ayahnya terjadi. Keluarga ayahnya pun cukup terbuka dan fleksibel sehingga berbeda dengan nilai agamis yang saya terapkan. Anak saya sekarang semakin senang dan bersama-sama ayahnya dan istri ayahnya, apalagi mereka saat ini membantu semua kebutuhan kuliah anak saya. Anak saya kuliah di luar kota Ustadz dan agak susah dihubungi. Di WA juga nggak dibalas, nggak kasih kabar. Saya harus bagaimana Ustadz? Saya sadar dulu saya banyak melakukan yang mungkin anak saya tidak suka karena belum siap. Tapi saya juga mau berubah
dan berharap anak saya dapat menjalani nilai-nilai kebaikan untuk dirinya, bukan hanya di depan saya. Terima kasih Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhal mab'uthu rahmatan lil alamin. Wal hadi ila siratil mustaqim. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita didampingi Ustadz Abu Bakar Baraja, Ibu Hajjah Nur, dan Atep yang setia menemani kita ya. Begitu pula Ustadz Muhammad Krisna. Ada dua Ustadz di sini, Ustadz Junaidi, ada Ustadz Abdul Hasan Asyadzili, ada anak-anak kita yang sedang magang. Kita doakan mudah-mudahan menjadi wanita-wanita salihah yang bertakwa, yang akan betul-betul menjadi ibu dan pendamping yang baik bagi suami mereka, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pelihara kesucian mereka. Kepada seluruh keluarga besar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang dihadapkan dengan satu kasus. Kasus ini kalau berada pada stadium awal, sebetulnya penyelesaiannya mudah sekali. Artinya kalau pada masa dini dengan mudah kita akan menyelesaikan persoalan dengan mudah. Karena anak tersebut masih belum terbentuk, masih belum mandiri. Sekarang anak ini berusia pada usia perguruan tinggi. Suami istri berpisah mau tidak mau meninggalkan efek dan trauma di hati anak. Mungkin orang tua kurang memperhatikan masalah ini. Tapi yang jelas perpisahan suami istri itu membuat rumah tangga bagaikan burung yang terbang dengan satu sayap. Dan uniknya, kalau seorang terkena penyakit akibat bakteri, itu mudah untuk dideteksi. Gejala panas, gejala tidak nyaman pada seseorang. Tapi kalau seorang mengalami trauma pada jiwanya, susah untuk diketahui kecuali orang-orang yang betul-betul apa? Memberikan perhatian, bukan orang-orang hanya peduli dengan dirinya, tapi orang yang betul-betul mendalami dan terbiasa menyaksikan perkembangan pertumbuhan jiwa anak tersebut. Istri juga mengalami trauma karena berpisah dari suami. Anak mengalami trauma karena ditinggalkan ayah. Akibatnya, ibu juga dalam menghadapi anak mau tidak mau apa? Dalam menghadapi anak juga sadar tidak sadar dipengaruhi trauma perpisahan dengan suami. Di mana dia membesarkan anak tersebut seorang diri, itu berpengaruh terhadap sikap dan kebijakannya. Itu mau tidak mau tak terelakkan. Dan ini sebetulnya manusiawi. Di mana ibu mengalami trauma perceraian, hidup sendiri, mendidik anak. Anak juga mengalami trauma karena ayahnya apa? Berpisah dan menikah dengan wanita lain. Dan banyak kasus semacam ini kita temukan. Oleh karena itu, kalau terjadi perpisahan suami istri, hendaknya komunikasi antara istri atau ibu sama anak, suami dan anak atau ayah dan anak, jangan sampai terputus. Hingga Allah mengatakan wa'tamiru bainakum bima'ruf, dalam mendidik anak, walaupun kalian sudah berpisah, coba musyawarah dengan cara yang terbaik untuk anak. Si anak walaupun suami istri berpisah, dia tidak kehilangan ayah. Tidak kehilangan juga apa? Ibu. Jangan ibu menghalangi anaknya yang bertemu dengan ayahnya atau ayahnya yang bertemu dengan anaknya. Mereka berpisah, bisa saja kembali. Mereka berpisah, mungkin itu merupakan pilihan yang terbaik buat mereka. Tapi jangan sampai anak jadi korban akibat trauma kita. Atau trauma sang ayah.
Nah, banyak anak menjadi korban trauma karena ayahnya sakit hati terhadap ibunya atau ibu sakit hati terhadap ayahnya. Di saat si ibu menyaksikan wajah si anak banyak mirip dengan ayahnya, seringkali mengeluarkan kata-kata yang tidak nyaman. Mungkin si ibu menganggap itu keluar biasa, tapi di hati si anak lain lagi. Bagaimanapun juga dia tidak akan terima kalau ayah dijelekkan. Begitu juga kalau sampai ayah menjelekkan ibunya pun, si anak tidak akan merasa nyaman. Nah, pada saat seperti ini dengan sendirinya, ya, seharusnya suami istri bersama-sama ya berupaya berkomunikasi dengan anaknya, jangan menambah korbannya. Dan saya jumpai kasus ini bukan hanya sekali, banyak kasus saya jumpai. Membuat perilaku anak tersebut sering caper, cari perhatian. Tidak dapat dari orang tuanya, dia mau cari dari temannya. Ini yang mendorong si anak mau berpacaran dini, karena saya yakin ibunya pasti bekerja. Waktu ibunya bersama anaknya, semakin sedikit. Sedangkan dia haus akan perhatian. Juga kasih sayang seorang ayah yang tidak bisa digantikan ibu. Kasih sayang seorang ibu yang tidak mungkin digantikan oleh seorang ayah. Oleh karena itu rata-rata anak-anak yang mengalami kondisi begini seringkali perilakunya agak sedikit apa? Liar. Cari perhatian, ya. Bahkan tidak semangat belajar. Nah, pada saat-saat seperti ini, dia merasakan dia butuh perhatian. Dia lihat teman-teman yang berpacaran, ya, surat-suratan, penuh perhatian. Walaupun semua itu merupakan apa? Merupakan sebetulnya hal-hal yang sebetulnya ya, bukan merupakan hal-hal yang baik. Tapi paling tidak dia memiliki teman, tempat dia curhat, tempat dia bertanya, tempat dia mengadu, bahkan terkadang dia menangis, ya. Dia curhat pada apa? Pada pacarnya. Dan laki-laki, subhanallah, walaupun pada usia SMP, kalau sudah punya pacar, muncul seorang yang menjadi apa? Ingin menjadi pahlawan. Menjadi pahlawan. Walaupun nasihat yang diberikan terkadang tidak dewasa, tapi dia ingin di depan apa? Di depan pacarnya apa? Seolah-olah apa? Iya. Nah, banyak akhirnya muncul ucapan-ucapan yang tidak dewasa membuat kondisi semakin buruk. Nah, orang tua yang paling penting dalam menghadapi anak seperti ini, jangan sekali-kali memaksakan kehendaknya. Karena yang kita hadapi bukan lagi boneka, ya, tapi manusia yang memiliki perasaan. Dan perasaan ini bukan hanya dipetik dari ibunya. Pasti watak ibunya ada, watak ayahnya pun ada. Betul nggak? Nah, pada saat seperti ini, ibu kalau bisa bersabar, berkomunikasi dengan anaknya dari hati ke hati. Kalau si anak mengatakan bahwa saya ingin berpacaran, itu sebenarnya merupakan ucapan yang menunjukkan dia membutuhkan perhatian lebih besar. Oleh karena itu, usahakan hubungan antara orang tua dan anak, jangan hubungan jaim. Ibu jaga wibawa, ya. Anak akhirnya walaupun di hati tidak puas, di depan ibunya dia manggut-manggut iya. Karena tidak berdaya untuk melawan. Dan dia takut kalau sampai menjadi anak durhaka. Nah, dalam kondisi begini, kalau bisa, biarkan anak ibu yang tidak punya ayah yang mendampinginya curhat. Kalau dibilang dia ingin pacaran, ya, katakan, ibu akan dukung kamu dengan syarat sesuai dengan aturan Islam. Kamu suka laki-laki ini, kamu sekarang belajar, kan nggak mungkin sekarang kamu menikah. Calon kamu juga masih SMP. Ajak bicara dengan cara yang dewasa, bukan kamu berapa usia kamu? Apa kerjaan laki-laki tersebut kalau menikah dengan kamu? Ini hal-hal seperti ini membuat dia akan apa? Kan dia berpikir dengan otak dia, dengan usia dia. Ibunya ikuti. Katakan boleh dengan syarat kamu belajar. Nanti kalau memang kamu masih suka sama dia, dia bisa menjadi suami yang baik, ibu akan dukung kamu. Tapi ingat, tidak boleh keluar dari aturan Allah Ta'ala. Kalau seandainya si laki-laki mau datang, ada ibu ada di samping ibu. Betul nggak? Kalau si perempuan mau keluar, ibu dampingi. Karena ini anak dalam kondisi yang beda dengan anak-anak yang lain. Dan saya bertemu dengan seorang anak siswa SMA apa kelas 1. Dia bicara sama saya, Ustadz, bagaimana kalau saya jatuh cinta pada seorang wanita pada usia saya? Saya bilang, wajar. Saya juga bisa seperti kamu. Dalam usia seperti kamu juga apa? Saya juga pernah apa? Tertarik pada seorang wanita. Lalu sikap yang saya lakukan, yang penting sesuai dengan aturan Allah.
jangan kamu jalan bersama-sama, jangan melakukan hubungan yang tidak benar. Saya tanya berapa usianya? Usianya di atas umur saya. Nggak jadi soal. Karena kalau sudah suka, pasti akan melakukan pembenaran kan? Ya, walaupun nenek-nenek di mata kan cantik. Jangan sekali-kali dilawan, ikuti aja. Ya. Sekarang kamu siapkan diri kamu, kalau seandainya jodoh Allah pertemukan kamu. Kalau tidak, dunia kan luas. Jangan kamu terpaku pada apa? Satu pilihan. Ini salah satunya yang kamu suka. Seandainya jodoh, Allah pertemukan kamu. Kalau pasangan kamu lebih tua, tidak ada persoalan. Banyak laki-laki yang menikah dengan wanita yang lebih tua, hidup mereka bahagia kok. Betul nggak? Jadi dalam situasi sekarang beda sama zaman dulu. Zaman dulu kalau orang tua ngomong, bahkan matanya memberikan isyarat langsung diam. Kalau kita dulu mau bicara sama orang tua, ada tamu, orang tua berikan lirikan mata, langsung kita takut. Kalau orang tua tidur, anak pelan-pelan liwat. Kalau sekarang orang tua tidur, anak main bola depan kamarnya. Bahkan gedor-gedor kamar orang tuanya. Betul nggak? Ini pengaruh semua bukan satu hal yang tidak wajar. Pengaruh dari gadget, dari televisi, dari teman-teman di luar. Nah, orang tua harus lebih siap, lebih sabar. Oleh karena itu, apa yang dialami anak ibu ini sebetulnya wajar. Sekarang kenapa si anak lebih dekat pada ayahnya? Karena ayahnya tidak melakukan tekanan. Tidak melakukan banyak tekanan, larangan, apalagi si ayah yang selama ini tidak dekat dengan anaknya berusaha mendekat. Dia melakukan berbagai macam pendekatan dengan sesuatu yang menyenangkan anaknya. Nah, ibu dengan sendiri menghadapi anak seperti ini yang sedang lupa dan lengah, dia beranggapan ayahnya lebih baik dari ibunya. Tapi nanti dia akan sadar bahwa ibunya yang berkorban untuk dia. Nah, daripada sadar nanti, lebih baik sekarang ibu lakukan pendekatan pada anak ibu. Ibu jangan terlalu banyak menekan dia. Jangan terlalu banyak memaksakan sesuatu yang dia tidak sama sekali suka, karena akalnya belum tumbuh secara sempurna. Ibu bisa rangkul dia, peluk dia, berikan sesuatu yang menyenangkan. Sambil mengingatkan, tapi ibu pengen harapkan, bukan paksaan, kamu jaga diri kamu dengan baik. Ini masa depan kamu ditentukan dengan sikap kamu sekarang. Kalau kamu bergaul bebas, kamu akan jatuh murah di hadapan laki-laki. Dan jangan terlalu banyak dosisnya. Lebih banyak belayan, kehangatan, perlu berikan perhatian. Dan jangan sekali-kali ibu menyinggung soal-soal yang menyakitkan hatinya atau mengungkit apa-apa yang sebelumnya. Karena walaupun dia tahu salah, diungkit akan menyakitkan hatinya. Orang diungkit kesalahan, kamu dulu begini, kamu itu menyakitkan dia punya hati. Dia malu terhadap dirinya. Akhirnya muncul perlawanan yang tidak rasional. Jadi dalam hal ini, perlu betul-betul orang tua, ya, di abad modern saat ini, abad keterbukaan, untuk terbuka pada anak. Terbuka pada anak sambil menanamkan sistem nilai dari waktu dini. Kalau sampai pada usia SMP, seperti yang ibu sebutkan, sebetulnya lebih gampang diselesaikan. Nah, sekarang dia sudah mandiri, mulai terbentuk kepribadiannya, mau tidak mau, ibu harus lebih sabar berhadapan dengan dia. Ibu tidak perlu takut kehilangan. Dan ibu berusaha semaksimal kemampuan ibu. Dan perasaan was-was dan takut, ya, sebetulnya tidak akan sama sekali bermanfaat buat anak ibu maupun buat ibu. Ibu akan bergelisah, anak ibu juga tidak akan berubah dengan was-wasnya ibu. Tapi alihkan kepada hal-hal yang positif. Dekati, berikan nasihat, dan usahakan betul-betul dia tidak merasa hubungannya dengan ibu ini seperti hubungan antara apa? Antara atasan dan bawahan. Atau seperti seorang prajurit di hadapan atasannya. Siap, ya, dan lain sebagainya. Usahakan berikan kehangatan. Berikan apa? Kehangatan yang membuat dia betul-betul tidak merasa apa? Tidak merasa bahwa dia itu betul-betul menjadi beban di saat dekat dengan ibu. Seekor kucing saja, kalau kita belai, kita berikan makanan, ya, dia langsung akan menghampiri kita. Begitu kita pulang dari luar, dia akan mengejar kita, kemudian mengelus-elus kaki kita kan. Dan bukan hanya kucing, setiap makhluk merindukan belayan dan kasih sayang. Oleh karena itu saya terkagum-kagum kepada seekor binatang, ya, yang dikenal bisa akrab bersama binatang yang lain. Bahkan penuh kepedulian pada saat dia mengalami kesusahan, yang lain membantu. Pada saat
yang betina akan melahirkan, teman-teman betinanya semua memberikan pertolongan. Dan uniknya dia bisa akrab bukan hanya dengan apa? Dengan makhluk yang jinak, sampai dengan buaya pun buaya tidak memangsa dirinya. Aneh nggak? Dan kalau dia menyaksikan seekor binatang yang membutuhkan perawatan, dia rawat sampai besar. Itu kapibara. Pernah dengar nggak kapibara? Kapibara ini merupakan binatang yang mirip dengan apa? Dengan berang-berang, beaver ya. Dia hidup di daerah Panama di Amerika Latin. Tapi punya keunikan, dia bisa betul-betul ya apa? Akrab dengan makhluk yang lain dan suka memberikan pertolongan. Jadi kalau menjadi seekor kucing yang kehilangan ibu, dirawat sama dia. Dan uniknya kenapa buaya pun tidak memangsa dirinya. Buaya berenang di atas air, dia bisa berada di atasnya. Bisa dibuka di Google, kapibara. Merupakan makhluk yang patut menjadi contoh kita sebagai makhluk sosial yang ramah, baik, hingga binatang buas pun tidak tega memangsa dirinya. Menggunakan C ya, kapibara. Jadi kalau kita lihat, coba manusia ini bisa hidup ya, penuh dengan kecintaan, dengan keramahan, itu akan langsung masuk ke hati. Bahasa cinta, masuk ke hati. Tapi kalau bahasa rasio hanya sampai kemari. Tapi kalau bahasa cinta, itu masuk ke dalam hati. Nah ini yang menyebabkan si perempuan kenapa ya ingin berpacaran, karena dia menginginkan sesuatu yang menyentuh hatinya. Nah sekarang masa ini telah berlalu sampai di masa kuliah. Nah ibu agar tidak kehilangan, ibu coba bicara dengan dia secara baik, ramah. Ibu datang menjenguk dirinya. Tidak perlu ya datang, ibu belai, ibu berikan bingkisan sesuatu. Dia akan terbayang nanti tentang masa-masa kecilnya bersama ibu. Ibu merawat dia, ibu memberikan perhatian. Semua yang tadi dilupakan, dia terpesona oleh ayahnya, dia bakal ingat kembali pada ibu. Mudah-mudahan anak ibu diberikan hidayah, ibu juga diberikan kelapangan dalam membelai, mendidik buah hati ibu. Dan kalau ibu ingin menikah lagi, ibu tidak perlu merasa canggung. Ibu menikah lagi dengan seorang suami, itu akan membuat jiwa ibu lebih seimbang. Laki-laki juga kalau hidup sendiri, jiwanya labil. Ini menunjukkan bahwa pria wanita Allah jadikan sebetulnya ya, merupakan pasangan yang saling melengkapi, menyempurnakan. An-nisa syaqaiqur rijal. Wanita ini belahan jiwa laki-laki. Laki-laki bagaimanapun pandai, kaya, sempurna, kalau tidak ada wanita di sampingnya, maka dia orang yang betul-betul hidup dengan separuh jiwanya. Begitu juga wanita. Di saat dia tidak ada pendamping laki-laki yang baik pendampingi dirinya, dia hanya hidup dengan separuh jiwanya. Adapun wanita dengan wanita, di saat berpasangan bukan melengkapi, malah merusak satu sama lain. Begitu juga pria dengan pria. Jadi ibu, saya punya pendapat kalau ibu masih muda, ibu juga sekarang kehilangan anak ibu, ibu menikah akan membantu ibu insya Allah untuk membuat ibu lebih tenang. Tapi dalam memilih calon pasangan dengan kondisi ibu dewasa, di samping ibu berdoa, ibu juga minta orang-orang yang baik yang bisa mempertemukan dengan pasangan yang soleh. Mudah-mudahan ibu menemukan pasangan yang sesuai. Wallahu a'lam. Masya Allah. Lantas kira-kira tips apa yang bisa kita peroleh terkait dengan kasus-kasus seperti ini dari Ustadz Abu Bakar Baraja? Mari kita simak. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari yang indah, hari yang menyenangkan. Kita akan terus menghadirkan rasa senang, rasa yang menyenangkan. Rasa yang menyenangkan ini akan membuahkan pikiran kita juga senang. Maka hadirkan rasa senang, rasa bahagia. Bukan dicarikan, dihadirkan. Karena rasa senang, rasa bahagia ada pada diri kita. Kalau kita cari, nggak ketemu-ketemu. Tapi kalau kita menghadirkan rasa senang kita, di saat itu dia ada. Bagaimana dengan kasus kita? Seorang ibu yang sedang mengalami kegelisahan karena ada perubahan yang terjadi
pada seorang anak putrinya yang sejak kecil dia usahakan, dia benar-benar memperhatikan secara agamanya, secara akademisnya, sampai di SMA, kemudian dia kuliah. Begitu dia kuliah, terjadi perubahan yang tidak seperti yang dia harapkan. Ekspektasi si ibu buyar karena ada perubahan sedikit, yaitu dilepasnya jilbab. Kaget. Ibu itu kaget. Maka dihadirkan yang tidak menyenangkan. Ketika itu, si ibu tidak menghadirkan bagaimana rasa senang tersebut ketika dia kuliah. Tapi yang terbayang sama dia, anak saya lepas jilbab. Dari mana dia dapatnya? Mungkin dari informasi, mungkin dari sekarang dari IG, atau dari mana-mana saja. Akhirnya dia kebingungan. Karena si ibu tidak menghadirkan rasa senangnya. Tapi kan itu terjadi. Dia melepaskan jilbab, berarti nanti dia akan mengalami berbagai macam. Itulah kehadiran yang menyusahkan diri kita. Apa yang harus dilakukan? Coba kita kembali. Ketika ibu berusaha menasehati, menekan, ketika dia lari, seperti yang disampaikan Ustaz Husain tadi, dia sedang mendapatkan, ketika dia mau pacaran, dia ingin mendapatkan rasa apa itu? Rasa sayang. Ketika dia lagi mau mencari, mau menghadirkan rasa sayang, ada temannya yang menerima. Ibunya terima nggak pada saat dia SMP? Terima. Pasti terima seorang ibu ketika anaknya mau menghadirkan rasa sayang. Tapi dinasehatin, kamu harus banyak belajar. Rasa sayangnya dia masuk kembali, yang tertekan adalah nasihat. Coba kamu perhatikan, hati-hati kamu, jangan dekat-dekat sama laki-laki. Nasihat-nasihat yang seperti ini baik ketika dia sadar. Ketika dia lagi menyampaikan rasa sayang, ambil. Agar supaya dia merasakan bahwa aku dapat rasa sayang. Karena dia memberikan kepada ibunya, dia merasakan, oh ibuku mengambil rasa sayangku. Tapi yang terjadi, nasihat. Yang terjadi, proses yang wajib kamu harus lakukan. Kamu harus pakai jilbab, sholat benar, kamu nggak boleh seperti ini, nggak boleh main kemana-mana, pulang pada waktunya, ketika ibunya kerja, pas udah jam sekolah pulang, ditelepon, kamu masih di sekolah apa di rumah, terus dikejar. Apalagi ibunya mempunyai permasalahan tersendiri tentunya. Karena dia sendiri. Karena dia pernah punya konflik sama seorang ayahnya. Di saat itu, ketika anak tersebut berusaha mencoba tidak sesuai dengan ekspektasi ibunya, ibunya akan menekan dirinya. Tekanan dirinya itulah yang akan mentransfer kepada anaknya. Ketika transfer tersebut dapat, anak itu dalam kondisi yang tertekan. Dia ingin lari. Dari mana? Dari ibunya. Maka dia ingin kuliah di luar kota. Nggak mau satu. Ibunya nggak kepengen tentunya. Nggak kepengen anaknya kuliah di tempat lain. Dia kepengen anaknya kuliah dengan dirinya. Disitulah maka terjadi bagaimana anak itu ingin lari. Ingin lepas. Dari siapa? Dari kungkungan si ibu yang tidak memberikan kesempatan dirinya untuk mengungkapkan, Bu, aku suka asinan, Bu. Jangan, nanti perutmu sakit. Bu, aku pengen main biola. Kamu nanti pundakmu capek. Apa saja yang dilakukan anak itu, tentunya si ibu akan ngomel atau melarangnya. Kenapa? Karena yang harus, Bu, aku mau sholat malam. Ya, itu bagus.
aku ngantuk sebenarnya, Bu. Ibunya nggak pernah tahu. Akhirnya dia melakukan semua yang diajarkan sama ibunya di hadapan ibunya. Ketika ibunya nggak ada, aku bebas. Apa yang menjadi keinginan dia? Informasi dari media sosial masuk ke dia. Di saat itu dia bukan. Tiba-tiba dia bertemu dengan ayahnya. Ayahnya mulai berkomunikasi dengan dia. Dia kaget. Wah, ayahku beda ya dengan ibuku. Ayahnya sangat, apa kamu mau? Silakan. Ya, aku mau makan ayam ini ya, makan. Kalau ibunya, Bu, aku makan, jangan makan ayam itu, yang di sini saja. Selalu seperti itu. Inilah yang membuat seorang anak mengalami kebingungan. Mengalami kebingungan. Di saat itu, anak kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia ingin lari. Begitu dia lari, akhirnya di sana melihat ayahnya open, ayahnya mempersilahkan. Ya, aku mau buka jilbab. Nggak apa-apa. Nanti ibu marah bagaimana? Ya sudah, kalau nggak ada ibu, kalau nanti di depan ibu, kamu pakai jilbab. Coba perhatikan, ayahnya berkata yang lain, ibunya berkata yang lain. Akhirnya yang terjadi apa? Dia lakukan itu. Nah, perhatikan di sini. Bagaimana si anak? Si anak itu tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Artinya sejak dini, anak itu tidak pernah bisa punya kesempatan melakukan sesuatu untuk dirinya. Kalau kita mundur ke belakang, dia ingin melakukan sesuatu untuk dirinya tidak. Karena dia selalu melakukan untuk siapa? Untuk ibunya. Nah, ketika nanti kita yang punya anak SMP, yang punya anak dini, berikan kesempatan anak sesuai dengan dirinya dan arahkan kepada yang kita inginkan sesuai dengan Allah. Ketika kita ingin memberikan anak itu minum, berikan kesempatan anak itu haus. Coba perhatikan. Ketika kita ingin anak itu minum, berikan kesempatan anak itu haus. Kalau dia haus, minumnya menyegarkan. Ketika kita ingin anak kita sholat, berikan kesempatan anak itu ingin sholat. Ketika dia menggunakan jilbab, kita berikan kesempatan dia tuh merasakan indah cantiknya ketika dia pakai jilbab. Ini yang harus diberikan kepada anak kita. Bukan kamu harus pakai jilbab. Ini wajib. Benar. Tapi bagaimana cara kita menyampaikannya? Kalau cara kita tepat, pasti anak itu tidak akan pernah mau melepasnya. Karena ketika dia memakainya, itu dirinya. Ketika dia sholat, itu dirinya. Ketika dia minum, karena dia haus. Kalau ini yang terdapat pada anak kita, yakinkan anak kita tidak akan pernah bisa berubah. Nah, sekarang bagaimana dong? Dia sudah terjadi seperti itu. Yuk, kita kembali, kita mundur, kita lihat. Ya, bahasa psikologisnya regresi. Kita mundurkan ke belakang. Kita mulai. Oh, dulu kita belum bisa mengelus seperti yang tadi Ustaz Hussein katakan. Elus dia, datangkan dan elus, peluk dia. Mungkin dulu dipeluk, waktu masih kecil dipeluk, dielus. Ya, tujuan apa? Suruh ngikutin ibunya. Kalau sekarang kita datang elus, katakan sama ibu, aku kangen sama kamu. Aku kangen. Aku kangen. Kata-kata kangen ini lepaskan. Agar supaya anak itu merasakan bahwa benar-benar ibunya sayang sama dia. Dan bisa merasakan rasa sayang itu. Itu yang paling penting. Yang kedua, ketika ini berjauhan, berikan informasi. Ibu sekarang lagi di kantor, ibu sudah sampai di rumah.
Ibu sedang makan, ibu pengen sekali kamu bersama dengan ibu di sini. Ibu pengen kita sholat berjamaah lagi. Kata-kata informasi ini berikan, jangan berharap dapat respon. Kita biasanya kalau ngasih informasi sekali, nggak dibales ya, balasnya lama ya, ngapain aja dia. Nah itu pikiran kita yang berusak. Berikan. Setelah kita lepaskan, berikan kesempatan Allah yang menggugah hatinya. Kita berdoa, ya Allah, saya sudah kirimkan. Saya sudah berikan. Serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Agar informasi yang masuk ke dalam dirinya dia, yang masuk kepada HP-nya dia, bergetar. Bukan kalau di HP-nya getarnya cuma sekali, gitu. Tapi kalau kita minta Allah, digetarkan, hati anak itu akan bergetar. Jangan diharapkan respon. Biarkan getaran tersebut dari Allah yang mampu memberikan respon. Oleh karena itu, informasikan terus. Informasi yang realita. Jangan keluhan. Ibu sendirian di sini, kamu kok sekolahnya di sana. Biarin ibu rasain, enak ya. Nah, dijawab begitu ntar. Atau dia baca, ya udah ibu alamin aja sendiri. Saya juga sini sekarang lagi senang-senang. Kalau kita ngeluh, tapi berikan realita yang dikerjakan. Bukan keluhan. Sedang dia lagi lari keluar, dikeluhin. Nggak mau masuk lagi. Tapi informasikan bagaimana kondisi ibu saat itu, sedang apa, lagi ngapain. Agar supaya informasi itu menjadi bayangannya. Menjadi image-nya. Kalau informasi itu menjadi image-nya, yakinkan dia akan mulai terbayang ibunya. Jangan masukkan, kamu kok sekarang sekolahnya jauh di situ, orang-orang yang lain sekolah jauh juga tetap berhubungan sama ibunya. Jangan pakai orang lain. Kamu sih banyak dengerin ngomongan ayah. Jangan lagi dimasukkan apapun kepada diri anak kita, orang lain. Tidak. Hubungan ibu dan anak saja, tapi bentuknya informasi kasih sayang. Kasih sayang, kalau kita pas mengunjungi, peluk. Perhatikan matanya. Kalau kita lagi mau dia video call, ketika dapat video call, perhatikan matanya. Eye contact. Kontak mata itu perhatikan dia. Agar supaya dia bisa. Biasanya nih kalau anak seperti itu tuh lagi lari. Dilihatin matanya sama ibunya, dia nunduk. Ibu gak usah ngeliatin lah. Nanti video call-nya ditunjukin ke yang lain-lainnya. Oleh karena itu panggil dia. Jangan bilang, dong lihat mata ibu dong. Jangan pakai gitu. Ibu emang kenapa ibu ngeliatin mata? Gituin apa dia. Lebih baik ketika dia lagi beralih, panggil namanya. Ketika dia nengok, baru perhatikan matanya. Nah, ketika kontak mata ini, itu yang akan bisa masuk ke dalam pikiran. Oh, ibu saya sayang. Oh, ibu saya dulu seperti ini. Oh, benar apa yang dikatakan ibu. Oh, benar ketika dia bertemu dengan teman yang pakai jilbab. Dia katakan, oh, aku sih pakai jilbab enak, bukan dari orang tuaku. Oh, begitu jilbab, maka dia akan berpikir itu. Karena si ibu tidak lagi marah. Karena si ibu tidak lagi mengeluh tentang dirinya. Informasikan. Eye contact ketika video call. Ya, berikan kesempatan anak kita mengungkapkan. Ketika dia mengeluh, jangan langsung nasihat. Berikan semangatnya dia untuk mampu menyelesaikannya di saat itu. Anak itu bangga sama siapa? Sama ibunya. Ketika ini berhasil, insya Allah dia akan terus mengingat apa yang ibu pernah berikan. Yang pada saat itu tidak pas. Tapi sekarang yuk kita mulai paskan. Berikan. Apapun yang membuat dia senang, katakan senang.
ketika dia salah, jangan bahas yang salah. Jangan bahas yang salah. Tapi tunjukkan apa yang dia lakukan kebaikan. Kamu sekarang sudah kuliah di sana, kamu sedang fokus sama kuliahmu, boleh. Yang baik-baik, yang dibahas sama anak itu. Insya Allah anak itu tidak akan lari kemana-mana. Dia akan kembali pada ibunya. Insya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Jadi, ikhwan akhwat, dua bahasan yang disampaikan oleh Ustadz Hussein dan Ustadz Abu Bakar mudah-mudahan membuat kita semakin mampu menempatkan diri, terutama wahai para ibu, karena tidak mudah ya menjadi seorang ibu. Yang jelas, ya Allah, getarkanlah hati anakku, getarkanlah hati pasanganku, dan bukalah sekat pedulinya, luar biasa. Dan karena kita masih punya waktu, Ustadz Hussein boleh tambah? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya berkunjung ke Mekah untuk melakukan ibadah haji dari Indonesia bersama rombongan, saya kebetulan bersama seorang jenderal berbintang 4. Dia selama ini di TNI, ya. Dia bekerja, kemudian dia melalui berbagai macam liku-liku kehidupan. Dia belum merasakan betul-betul indahnya agama. Saya bersama dia berkunjung kepada seorang tokoh ulama terkemuka. Lalu pada saat itu dia minta saya untuk bertanya kepada tokoh tersebut berhubungan dengan peran dia sebagai seorang jenderal, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Dia bertanya, dari mana kita harus mulai? Min aina nabda? Apa jawaban orang alim tersebut? Iftah quluban nas yaftahu laka uqulahum. Mulai dengan membuka hati mereka, mereka akan membuka diri mereka untuk mendengarkan kamu. Kasus ibu tadi, walaupun ibu katakan seorang berpendidikan tinggi, mendidik anak ibu dengan ketat, memberikan juga wawasan-wawasan rasional. Ibu harus tahu bahwa dalam diri manusia peran dari perasaan atau peran kalbu ini luar biasa. Walaupun dia tahu benar, kalau dia tidak suka, kalau tidak tertarik, dia tidak akan terpanggil untuk mengikuti yang benar. Oleh karena itu, Syekh tersebut mengatakan, buka hati manusia lebih dulu. Mereka akan membuka diri mereka untuk mendengarkan kamu. Coba ibu mulai dengan membuka hatinya. Ibu tahu dia banyak melakukan kesalahan, termasuk diantaranya membuka jilbab. Tapi kalau ibu fokus dengan bicara mengenai jilbab, sama dengan seorang yang punya penyakit diabetes, lalu muncul luka di kakinya. Kalau hanya luka diobati, diabetesnya tidak diobati supaya turun, lukanya tidak akan sembuh. Lama-kelamaan dia akan menggerogoti syarafnya hingga membuat akhirnya bahagian yang luka itu membusuk. Begitu dia membusuk, ya akhirnya dia tidak terhubung lagi dengan apa? Dengan anggota tubuhnya yang lain kan? Akhirnya diamputasi. Nah ini yang banyak terjadi. Bahwa lisanul fata nisfun. Manusia itu, seorang pemuda ya, atau seorang pemudi, sesungguhnya separuh dirinya lidahnya. Separuh yang lain apanya? Akal dan kalbunya. Kalau dia ya, seorang bijak, kemudian ditambah dengan memiliki lisan yang baik, maka dia betul-betul menjadi manusia seutuhnya. Tapi walaupun pandai bicara, tapi kalbunya, akalnya tidak bekerja, orang semacam ini dapat dikatakan sebagai apa? Sampah. Seandainya berpakaian indah juga mirip dengan apa? Sebuah balok yang menyandar pada dinding, bukan balok yang menyanggah. Jadi beban enggak?
Oleh karena itu banyak orang berpendidikan tinggi, berjas, berdasi, tamat dari perguruan tinggi yang cukup keren di Eropa atau di Amerika, tapi bukan datang membawa perbaikan, malah menambahkan kerusakan. Karena apa? Dia ingin dilayani. Ingin dengan ilmunya bagaimana memanfaatkan orang lain dan mengelabuhi mereka untuk kesenangan dirinya. Jadi manusia yang paling penting inti dirinya, itu kalbunya. Dan subhanallah kalbu ini, dia tergores dan sakit, walaupun kamu berikan berbagai macam masukan, dia tidak akan menerima sama sekali. Jadi buat ibu, buat para pendengar, buat kita semua, hendaknya kita masuk atau memulai dengan orang di sekeliling kita dengan bahasa yang santun. Kalimah thayyibah itu merupakan kalimat yang bisa menumbuhkan pohon cinta yang kokoh dan kuat dengan dahan dan ranting-rantingnya. Tidak lama kemudian akan melahirkan buah-buah yang tumbuh pada setiap pucuk ranting tanpa mengenal musim. Sumbernya adalah kalimah thayyibah. Sebagaimana yang diumpamakan Allah dalam surat Ibrahim ayat 24. Jadi dalam hidup ini memang kita rasakannya. Peran akhlak itu luar biasa pentingnya. Hingga Nabi mendapatkan pujian dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dia mampu untuk berkomunikasi dengan orang yang menentang, membangkang, mencerca, mencaci maki dirinya. Tapi subhanallah dengan akhlaknya bisa merebut hatinya. Tapi ada orang diberikan kecerdasan kepada dia. Tapi subhanallah dia merusak komunikasinya dengan orang lain. Bahkan dengan orang yang terdekat dengan dirinya. Kenapa? Karena dia bicara dengan bangga diri, dengan keangkuhan. Dia merasa dengan ilmunya dia mampu untuk melakukan segala-galanya. Ini yang menyebabkan banyak orang tersesat dari kebenaran karena rasa ujub ini. Tapi kalau kita tahu diri kita, tahu kekurangan kita, dan kita juga Allah subhanahu wa ta'ala berikan perasaan yang sensitif, kita juga bisa merasakan perasaan orang lain. Hingga Nabi mengatakan, tidak beriman seorang hingga dia memperlakukan saudaranya sebagaimana apa yang dia cintai. Untuk dirinya, dia cintai juga untuk apa? Saudaranya. Oleh karena itu orang yang diberikan akhlak pekerti yang luhur adalah orang yang benar-benar paling banyak peruntungannya dalam hidup ini. Jadi orang nggak harus tamat sebagai seorang PhD dari luar maupun dari tempat yang dianggap bergengsi, tapi yang paling penting bagaimana seorang memiliki akhlak pekerti yang luhur. Kalau dia seorang laki-laki, dia akan dihormati, dicintai. Kalau seorang wanita juga apa? Akan menjadi apa? Menjadi lampu di tengah-tengah gelapnya hidup ini. Tapi walaupun cantik, walaupun berpendidikan tinggi, tapi kalau akhlaknya buruk, subhanallah, akan membuat trauma di sana maupun di sini. Jadi berkaitan dengan kasus ibu dan kasus yang lain, begitu juga berhubungan dengan seorang guru, seorang bapak, seorang ibu, jangan terlalu banyak menjaga image. Buka komunikasi yang baik dengan anak. Jangan pernah takut dikoreksi oleh anak. Karena terkadang kita nggak bisa melihat kekurangan kita, tapi anak kita, pasangan kita bisa melihat. Dan jangan pandang remeh pasangan kita. Suami memandang remeh istrinya karena dia seorang wanita. Apalagi budaya jahiliyah kan masih betul-betul apa? Masih dominan di sebagian tempat. Kamu perempuan tahu apa sih? Kamu tuh beruntung sudah dapat saya. Kalau tidak, kemana kamu? Di mana kamu tinggal? Kamu sebelumnya hidup bersama orang tua kamu dalam keadaan yang mengenaskan. Saya yang mengangkat, memuliakan kamu. Nah, orang-orang seperti ini luar biasa merusak dan juga menciptakan berbagai macam petaka bencana terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap orang di sekeliling. Tapi hendaknya kita banyak melihat diri kita. Orang lain juga sama punya perasaan seperti kita. Kalau kita hargai orang lain juga akan menghargai kita. Oleh karena itu pesan Allah bagi orang-orang yang beriman dalam setiap tutur kata untuk mengucapkan qaulan sadida. Bukan kata-kata yang benar, tapi qaulan sadida. Karena walaupun benar, kalau tidak memilih kata-kata, komunikasi yang baik bisa membuat orang jauh dari kebenaran. Kata sadida dalam bahasa Arab diambil dari sadda
yasuddu saddan. Sama dengan syadda, yashuddu syaddan. Syadid, kalau ini sadid. Artinya apa? Sadid itu artinya menutup. Bagaimana bahasa kita yang kita pergunakan menutup celah di antara kita dan dia. Menutup juga pintu-pintu fitnah. Jadi bagaimana kita bisa mengubah lawan menjadi kawan, yang jauh menjadi dekat, yang renggang menjadi rapat, itu kata-kata sadid. Dalam bahasa Arab, suddul bab, tutup pintu. Jadi kalau kita lihat kata sadda ya sudduh ya, adalah kata-kata yang menutup. Menutup di sini pintu fitnah, celah, ya, dan pintu-pintu yang bisa membuat akhirnya suasana tidak merasa nyaman. Nah, saya merasa untuk membiasakan diri kita berbicara dengan kata-kata seperti ini membutuhkan perjuangan. Oleh karena itu, biasakan orang tua bicara pada anak-anak yang baik, yang santun, anak juga akan terbiasa. Walaupun pengaruh luar kuat, tapi pengaruh orang tua, apalagi kalau orang tua yang dikagumi oleh anaknya. Dan ingat, anak bukan mengagumi orang tua karena banyak hartanya, karena gelarnya, karena kepedulian perhatian seorang tua pada anaknya. Ini yang akan membuat hati anak-anak tersebut selalu terbayang-bayang, terkenang-kenang pada orang tuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Masya Allah. Jadi kalau seseorang selalu membutuhkan orang lain, mampu nggak ya kita menjadi orang yang dibutuhkan itu dengan segala hal yang tadi kita simak, kepedulian, kelembutan, kehangatan. Dan kalau Anda memiliki sesuatu yang perlu disampaikan untuk dicari solusinya, Anda bisa kirim WA ke 08111 999 720. Minggu depan kita akan bahas apapun yang disampaikan melalui WA tadi. Mas Krisna, waktu kita habis. Iwan dan Nawat pendengar Radio Silaturahim dimanapun Anda berada di Indonesia maupun di luar negeri. Demikian tadi jawaban yang diberikan oleh guru kita Ustaz Husein Alatas dan Ustaz Abu Bakar Barja terhadap kasus-kasus yang masuk. Terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Saya Muhammad Krisna, Atep Setiabudi, kemudian Fahri dan Yusuf Subangkit mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.